Iya, jadi thoriqoh itu orang-orang thoriqoh atau orang-orang tauhid itu dimanapun dia berada, disitulah negaranya. Jadi disitulah baladnya. Jadi Mas Dul misalnya asli Jakarta, tapi ketika harus ke Purwokerto gitu ya, di Purwokerto itu ya negaranya. Jadi tetap berlaku aturan untuk membela keamanan daerah Purwokerto misalnya. Nah, karena kita hidup di Indonesia, maka orang-orang thoriqoh sudah menjadi given bagian dari kewajibannya untuk membela tanah airnya, sehingga mereka menjalani ibadah, spiritualitas itu tidak terganggu. Kalau negara tidak aman kan terganggu juga. Nah, ada beberapa hal yang kita dengar yang paling merusak negara hari ini kan korupsi ya, korupsi, kemudian terorisme sama dengan narkoba. Nah, kalau anak-anak generasi baru ya kalau mau membela negara ya jangan main narkoba. Memang ini jejaring ya yang bisa memberantas secara tuntas ya seharusnya kan negara. Sama dengan teroris, itu juga harus negara mengatasi. Karena itu bagian dari penyakit di dalam tubuh kita, kalau nggak segera dipotong, itu akan merembet ke tubuh yang lain gitu. Jadi buat kaum thoriqoh itu 3 hal itu nggak perlu diadili. 1, gembong narkoba, yang kedua teroris, yang ketiga adalah koruptor dengan skala yang sudah disepakati. Itu karena ini merusak sendi-sendi negara. Itu buat orang tauhid itu nggak perlu ada pengadilan, itu eksekusi langsung supaya sebagai penyakit tidak menular. Tentu saja harus disepakati berapa jumlah uang yang dikorupsi dulu, itu berapa kilogram sabu atau barang-barang terlarang narkoba itu. Yang ketiga teroris itu, sebab kalau pakai pengadilan biasa itu tetap dia akan menjadi virus dari bangsa ini gitu. Itu sikap orang tauhid itu kalau soal 3 hal itu tegas itu. Makanya misalnya kalau di era penjajahan itu yang bergerak itu banyak itu orang-orang thoriqoh. Seperti perang Jawa atau sebelum perang Jawa ada di Cirebon, kemudian di Banten itu kan guru-guru thoriqoh dan para muridnya. Perlawanan rakyat Banten itu sebenarnya murid-muridnya Syekh Abdul Karim yang mengembangkan thoriqoh di Indonesia. Kemudian Pangeran Diponegoro itu thoriqoh Satoria, mursidnya ya Kiai Mojo. Itu hampir semua kaum thoriqoh di era penjajah Belanda itu bergerak. Karena apa? Membela negaranya gitu. Pasti mereka tanpa disuruh bergerak, dan mereka tidak akan istilahnya menuntut balas gitu. Karena kita bergerak atau kita bekerja, kita membela negara itu tidak ingin sanjungan, tidak ingin balasan, itu semata-mata karena Allah itu. Kewajiban yang dibebankan kepada kita, tapi itu perintahnya Allah. Karena kalau nggak aman ya thoriqoh juga nggak bisa mempraktekkan amaliyahnya gitu. Apalagi kalau nggak merdeka. Kalau bicara soal kesenian, ya di sini sih ada sebenarnya yang ngajari melukis ya. Memang anak teater dulu di teater Koma, itu salah satu yang sering ngaji di sini. Kemudian dia beralih ke profesi lukis, menyiapkan diri sebenarnya bagi teman-teman yang punya bakat lukis atau teater. Ada juga yang suka deklamasi, membaca puisi gitu, penulis puisi tapi dia baca sendiri, Pak. Ada Marlin, ada Pak Giri. Nah, memang keinginan kita juga meskipun baru tahap awal itu baru musik-musik
ini yang apa, hadroh, itu ada di sini. Itu untuk anak-anak yang masih SD, SMP, itu ada rutinannya, latihannya. Nah, tapi lebih jauh lagi sebenarnya karena ini soal rasa ya, thariqah itu kan rasa, mengolah rasa gitu. Yang bisa ketemu Allah itu rasa atau fuad itu. Nah, karena rasa maka menjadi halus. Karena menjadi halus maka muncul banyak inisiatif. Nah, karena itu orang thariqah, orang tauhid itu cenderung nggak bisa diatur, karena masing-masing dia punya jalan spiritualnya masing-masing. Yang dia olah rasa, hasilnya juga akan berbeda dengan hasil olah pikiran murni gitu. Nah, karena soal rasa pasti bersinggungan dengan hal-hal yang membuat rasa ini halus. Misalnya main musik, di sini ada yang ahli piano gitu. Itu juga sekaligus melatih zikir kita. Zikir tergantung nadanya. Kalau satu nada, dua nada itu Allah, Allah. Kalau di atas 3 nada berarti la ilaha illallah. Itu bisa dipraktekkan dalam musik ya gitu, atau guratan seorang pelukis gitu. Kalau seret sekali ya itu berarti Allah gitu. Kalau lebih dari sekali berarti atau lebih dari 3 kali berarti la ilaha illallah gitu. Nah, itu bisa dipraktekkan. Makanya misalnya thariqah samaniyah misalnya itu kan memunculkan tari saman di Aceh itu. Kemudian thariqah yang dikenal yaitu wafat di Turki yang sangat terkenal itu Rumi gitu kan, tariannya juga dihasilkan dari zikir gitu. Itu kalau tarian Rumi kalau bukan ahli zikir pasti sempoyongan, bisa semaput kan. Tapi karena rasa diolah sambil hatinya berzikir, maka putaran kayak apapun nggak akan mempengaruhi gitu. Jadi ahli zikir itu sebenarnya pada ujungnya dia tidak akan tertimpa bahaya, karena Rasulullah juga menjamin misalnya la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Orang yang sudah bisa ma'asmihi, artinya zikirnya kenceng, itu nggak ada yang bisa membahayakan apapun yang di langit dan di bumi gitu. Makanya menjadi punya mental yang kuat ya, mental baja itu orang-orang ahli zikir itu, sehingga di zaman penjajahan Belanda ya jangankan cuma Belanda gitu, ya nggak akan takut ya, karena dia tahu nggak akan membahayakan. Kalaupun harus mati ya sudah waktunya kan gitu. Nah, dalam berkesenian juga gitu, jadi ekspresi orang-orang thariqah dalam berkesenian menjadi lebih bebas gitu, bebas. Kalau umumnya orang misalnya musik haram gitu. Lah kalau musik haram terus padahal musik itu mengolah rasa juga. Yang menjadi haram kan ketika bermusik dia lupa Allah. Di situ titiknya gitu. Tapi justru ketika kita memainkan apapun ya, peran sebagai ketika di teater misalnya, atau main musik atau ngelukis atau berkesenian yang lain-lain, itu harus didedikasikan dan dalam hatinya itu ada Allahnya. Nggak ada yang haram, nggak ada. Kalau di thariqah itu apa yang isinya, substansinya ada Allahnya, ada zikirnya, nggak ada yang haram gitu. Hatta kita kalau mau mempraktekkan menjalankan maksiat tapi harus ingat Allah, ya maksudnya ujungnya nggak jadi kan gitu. Ibarat kata begitu gitu. Itu salah satu contoh atau kemauan teman-teman thariqah ke arah situ juga Mas gitu. Karena banyak orang yang dikasih titipan ilmu-ilmu kesenian. Ya, ada beberapa contoh berzikir atau berthariqah itu menjadi
penyembuh atau obat dari penyakit ya, eh, baik penyakit jasmani maupun terutama penyakit rohani. Nah, ya sebenarnya sudah menjadi rahasia umum lah, misalnya para mursyid-mursyid itu, para kiai-kiai itu misalnya dimintain orang tua, ini anaknya saya panas nih, kan kemudian didoain, kemudian kasih air sama Allah dikasih sembuh misalnya. Atau dalam konteks yang lebih lebih dalam lagi, sebenarnya az-zikru kanaril muharraqah. Zikir itu membakar seluruh yang ada dalam tubuh kita, termasuk membakar penyakit juga, baik penyakit jasmani maupun rohani. Maka terapi di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang sudah dipraktekkan oleh Abah Anom misalnya, itu kan menyembuhkan orang yang sudah kecanduan narkoba gitu. Ada terapinya, tentu saja pertama-tama harus ada mandi tobatnya. Mandi tobatnya dilakukan di malam hari gitu, dan ada ritual-ritual zikirnya dan tahapan-tahapannya ada. Itu memang janji Rasulullah sendiri, orang yang ahli zikir itu tadi membakar apa-apa yang kotor dalam diri kita, itu salah satunya. Nah, bisa juga dengan metode zikir, bisa juga dengan metode ruqyah, tapi ruqyah ini kita tidak praktekin di sini. Ya, di Thariqah itu salah satu substansinya itu diawali dengan zikir yang istiqomah, lumintu atau konsisten. Itu banyak contoh, misalnya kalau yang sudah kita lihat bareng-bareng ya di Abah Anom, itu kan untuk terapi penyembuhan teman-teman yang sudah kecanduan narkoba gitu. Nah, tetapi di hampir semua komunitas Thariqah memang ada, meskipun tidak secara formal. Kalau di Abah Anom kan formal. Nah, kalau di sini misalnya ya lama-lama menjadi hilang karena kita ilmiahkan aja. Satu, bahwa itu barang narkoba memang pada aslinya itu dibolehkan, tetapi untuk apa? Untuk pengobatan kan. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan menjadi dan tidak pakai dosis menjadi berbahaya buat diri kita, berarti jasmani kita rusak. Nah, tetapi dibarengi dengan zikir, karena zikir itu kanaril muharraqah, seperti membakar, seperti api yang membakar seluruh penyakit yang ada dalam diri kita, jasmani maupun rohani. Nah, memang terapinya salah satunya juga harus ada mandi tobat. Mandi tobat itu prosesi yang kita jalani, terutama di tempat-tempat misalnya laut, air laut. Karena air laut itu kan semua yang ada di laut kan halal ya. Laut nggak akan bisa dikotori oleh apapun. Kita taruh aja satu truk kotoran sapi ya nggak akan, tetap saja suci gitu. Steril. Makanya laut itu menjadi salah satu tempat untuk kita mandi bertobat gitu. Atau tempat-tempat kayak tuk itu mata air ya. Nah, di dalam mandi itulah kita melakukan zikir. Itu salah satu terapinya juga. Tapi prinsip dasarnya zikir itu menjadi, meskipun bukan tujuan kita untuk kesembuhan penyakit tertentu, tapi secara alamiah itu teman-teman yang lumintu, yang konsisten zikir itu, penyakit-penyakit jasmani terutama itu mulai terobati gitu. Itu tanpa pun harus kita labeli dengan ketabiban, itu udah otomatis mas. Nggak tahu itu ya, misalnya orang datang karena anaknya kena jin gitu, ya sudahlah didoain sembuh misalnya. Itu kan kita juga tidak tahu bagaimana ilmiahnya ya. Ilmiahnya kok bisa itu air yang sudah kita doain ini bersama jamaah, kita ada rutinan manakib, istighosah, zikir bersama, itu di depannya kita kasih air. Nah, air itu kalau yang butuh ya kita kasih gitu, dengan niat untuk nyembuhin apa, ya sama Allah dikasih sembuh misalnya. Nah, itu kan salah satu juga terapi yang sebenarnya kita tidak
mengkhususkan diri untuk itu, tapi dikasih sama Tuhan, sama Allah gitu. Dan itu banyak di komunitas Thariqah begitu. Nah, dalam rangka ikut serta istilahnya berbakti kepada negeri ini, kita komunitas Thariqah ini mau mengadakan doa bersama. Kalau bahasa umum, kalau bahasa tradisi Islam itu istighosah. Kita mintakan kepada Allah agar bangsa ini tetap selamat, tetap bersatu dalam keragaman, tetap bersama-sama mendapatkan petunjuk gitu. Nah, kita adakan istighosah di Gelora Bung Karno tanggal 24 September 2023 nanti. Tentu kita minta doa restu dan dukungan para teman-teman semua di seluruh Nusantara, paling tidak mendoakan agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat buat kita. Memang ini petunjuknya guru kita, Gustin, yang sudah lama petunjuk tahun 1995 untuk mengadakan doa bersama yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi Presiden sebagai kepala negara memimpin seluruh rakyat Indonesia, yang Muslim itu di tempat ibadahnya masjid, yang Nasrani di gereja, yang Hindu di pura, yang Buddha di vihara, yang Konghucu di kelenteng, dan masyarakat umum di rumah masing-masing. Kita berhenti sejenak, setengah jam atau 45 menit untuk mendoakan bangsa ini agar selamat. Itu, tetapi beberapa presiden sudah disampaikan tapi belum terdohirkan, belum menjadi kenyataan, belum terwujud, maka kita adain sendiri. Kita adakan pakai tradisi kita namanya istighosah. Nah, tidak ada lainnya kecuali mendoakan bangsa ini gitu. Sebagai sumbangsih kita kepada bangsa ini, mudah-mudahan menjelang pemilu ini dikasih tentram, damai, aman, pemilu berjalan dengan baik, terpilih presiden yang diridhoi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta doa restunya kepada seluruhnya untuk acara istighosah di Gelora Bung Karno. Nah, harapan kita kepada teman-teman Thariqah, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama generasi muda, mulai mencoba mengenal tentang jalan kembali ke Tuhan. Kita ini kan sementara hidup ini, pasti ada kembalinya. Kembali ke Tuhan itu ada caranya, ada petunjuknya. Hidup ini kan tidak sekedar lahir, dewasa, sekolah, bekerja, nikah, punya anak, tua, mati, kan tidak itu. Kita mesti mencari makna hidup di dalam kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kalau sudah mulai mencari makna hidup, nanti pasti di ujungnya mencari jalan kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, jalan kembali itu salah satunya adalah Thariqah. Ini istilah saja ya, istilah yang untuk memudahkan agar kita tidak meraba-raba gitu. Nah, jalan kembali ke Allah tentu banyak cara, ribuan jalan selamat menuju Tuhan. Nah, tetapi salah satunya adalah Thariqah. Nah, di dalam Thariqah itu akan mendapat pengalaman spiritual apa, masuk dulu. Jadi jangan fobia ya, fobia a priori atau ragu-ragu, masuk aja dulu, karena semua orang pasti sukses karena ada petunjuk jalan. Seorang pengen jadi pengusaha, ya belajarlah sama pengusaha yang sukses. Orang pengen jadi pemimpin politik, ya belajarlah sama orang-orang yang ahli politik gitu. Mas Dul mau ke Beji, pasti ada penunjuk jalannya gitu. Ya bisa tanpa penunjuk jalan tapi lama. Kalau ada penunjuk jalan kan nyampe gitu. Nah, Thariqah itu sebenarnya penunjuk jalan.
petunjuk jalan menuju keselamatan. Nah, keselamatan memang milik semua orang, cuman menuju selamatnya ini yang perlu kita guidance gitu loh. Gitu. Kita itu punya hak untuk selamat, dan jalan keselamatan itu harus dicari, nggak bisa dia datang sendiri, harus dicari. Nah, anak-anak muda ini harus mencari, jangan hidup normal gitu, harus punya alternatif jalan yang tidak normal gitu. Kalau normal-normal saja ya kita tidak akan diperankan maksimal sama Allah. Kita akan mencari peran apa yang Allah perjalankan kepada kita. Nah, untuk bisa mengenali peran kita, ya harus ada petunjuk jalannya. Gitu Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.